biasa sore. Inanggo bikin ye biasa sore. Rumah adat Papua adalah salah satu pusaka budaya yang dimiliki Taman Mini Indonesia Indah. Walaupun material bangunan yang digunakan tidak sama seperti aslinya, namun tata bangun secara keseluruhan merefleksikan rumah adat di Papua dengan kondisi aslinya, baik bentuk rumah maupun lingkungan alamnya. Ada 3 buah rumah adat yang ditampilkan di Anjungan, Papua. Satu adalah tipe rumah di pegunungan, tipe rumah pesisir, dan rumah di kepulauan. Di Anjungan Papua ini kami menyediakan semua antara lain rumah rumsram, ada rumah kariar, terus ada rumah Rongan. Ini bagian dari adat atau budaya Papua yang Pemda Papua sediakan khususnya di Anjungan Papua. Sebelum memasuki Anjungan Papua, terdapat sebuah gapura yang di atasnya itu patung burung cendrawasih. Burung cendrawasih yang merupakan burung khas Papua, keindahan bulu cendrawasih tiada duanya. Begitu memasuki Anjungan Papua, pengunjung disambut oleh 2 patung replika dari suku Papua yang sedang menari lengkap dengan pakaian adatnya. Setelah itu di sebelah kanan terdapat bangunan panjang dari suku Biak bernama Rumah Rumsram. Rumsram adalah salah satu rumah tradisional suku Biak Nunfor di pantai utara Papua. Rumah ini dipenuhi dengan ukiran khas Papua yang menggambarkan sosok nenek moyang. Rumsram aslinya ditujukan untuk kaum laki-laki. Perempuan dilarang masuk atau mendekati rumah ini. Di Papua, rumah ini berfungsi sebagai kegiatan dalam mengajar dan mendidik para lelaki yang mulai beranjak remaja dalam mencari pengalaman hidup. Yang sesungguhnya di sini dipakai untuk office, di bawahnya office, di atasnya ada aula untuk disediakan bagi setiap pengunjung yang mungkin ingin menggunakan tempat ini, fasilitas bagi setiap pengunjung. Sebelah kiri setelah bangunan Rumsram, terdapat bangunan utama dari Anjungan Papua adalah rumah tradisional bernama Kariwari dari suku Tobati, Enggros yang menghuni tepian Danau Sentani di Kabupaten Jayapura. Bangunan berbentuk kerucut, tinggi ke atas ini dikelilingi danau buatan dengan diorama perahu Asmat yang dinaiki oleh 8 orang pria suku Asmat. Rumah ini aslinya ditujukan khusus untuk laki-laki, sama seperti halnya rumah Rumsram. Di Anjungan Papua, bangunan ini terdapat 2 lantai. Pengunjung dapat melihat berbagai macam replika sampai benda-benda asli suku-suku yang berdiam di Papua yang dikirim langsung dari tanah Papua. Di lantai 1 tersaji salah satu benda asli, yaitu embis. Embis ini patung arwah milik suku Asmat. Patung ini karya asli suku Asmat. Dan banyak sekali ragam ukiran
motif kain, senjata tradisional, miniatur pemukiman suku-suku di Papua, sampai hiasan burung kasuari yang diawetkan ada di lantai 1 ini. Naik ke lantai 2, pengunjung akan semakin terperangah dengan segala keunikan ciri khas kehidupan masyarakat atau suku-suku di Papua yang sangat tradisional. Salah satunya adalah diorama, gelaran upacara 2 orang dukun dengan topeng menyeramkan. Menelungkupkan seorang anak remaja laki-laki Papua, lalu melukai punggungnya dengan kayu tajam, kemudian disembuhkan lagi dengan obat tradisional. Makna upacara ini adalah darah yang keluar dari anak laki-laki tersebut, ibarat mengeluarkan nyawa masa kanak-kanaknya untuk kehidupan masa depan lebih baik. Sedangkan obat-obatan atau mantra dari dukun untuk menyembuhkan luka punggung anak laki-laki tersebut adalah dengan tanda memasukkan jiwa baru ke dalam diri anak tersebut. Lalu topeng yang dikenakan para dukun sebagai penguji mental keberanian seorang laki-laki. Dan masih banyak koleksi-koleksi lainnya. Sedangkan di depan rumah Kariwari terdapat replika pemukiman suku Dani adalah rumah Honai. Suku Dani mengenal konsep pemukiman yang disebut sili. Sili merupakan lingkungan yang dihuni oleh sebuah keluarga. Kalau dia sudah berbentuk sebagai ada pagar atau semacam perkampungan begini, biasa didiami oleh satu keluarga besar. Dan keluarga besar itu biasanya dia seorang kepala suku atau tokoh adat. Dan setiap satu ruang lingkup perkampungan begini pasti ada kona yang lebih besar dari suasana itu khusus untuk laki-laki. Yang untuk perempuan ada, dan ada juga kandang babi. Kenapa mereka selalu ada kandang babi? Karena di sana babi punya nilai tukar yang sangat tinggi, termasuk jelas seorang laki-laki dia ingin meminang perempuan, salah satu mahar atau mas kawinnya juga babi. Makanya mereka pasti akan piara babi. Pintu rumah Honai yang kecil dan tidak berjendela bertujuan untuk menahan hawa dingin pegunungan Papua. Suku Dani tinggal di daerah Wamena yang berada di pegunungan tengah, yang berada di ketinggian 3.500 dari permukaan laut. Kondisi tersebut membuat Honai didesain seperti rumah iglo di kutub utara untuk menahan dingin. Struktur bangunan rumah adat suku Dani memiliki tinggi kurang lebih 2,5 meter. Di bagian tengah rumah disiapkan tempat untuk membuat api unggun guna menghangatkan tubuh penghuninya manakala suhu udara dingin. Di perkampungan Honai juga tersaji tradisi bakar batu yang biasa dilakukan di halaman rumah adat suku Dani tersebut. Patung mumi di sini karena selain di Timur Tengah punya mumi, di Eropa juga punya mumi. Kami di Papua khususnya di Wamena ada mumi. Oke. Jadi mumi ini tidak sembarang orang yang sudah meninggal dijadikan mumi. Yang dijadikan mumi biasanya seorang dia entah panglima perang kan, atau dia punya pengaruh di suku itu, atau dia seorang kepala suku. Kenapa dia dibuat mumi? Untuk mengenang dia atau garis keturunan dia, mengingat dia waktu masa jayanya dia, masa mudanya dia itu ada cerita turun-temurun bahwa inilah kakek kamu atau moyang kamu yang dulu dia seorang pejuang, dia seorang panglima atau dia seorang kepala suku. Itu dia maksudnya, untuk para keturunannya itu mengenang dan makanya dia dijadikan mumi. Dan mumi ini, proses pembuatan mumi ini mereka secara alami itu dengan pengasapan. Hingga kini, rumah Honai secara turun-temurun masih dibangun sebagai tradisi warisan leluhur yang terus dilestarikan. Ditampilkannya Honai di Taman Mini Indonesia Indah bertujuan untuk memperkenalkan khasanah seni budaya Papua kepada masyarakat luas.
Di depan pemukiman suku Dani terdapat sebuah bangunan yang dilengkapi panggung. Bangunan ini terdapat ukiran-ukiran khas Papua di dinding bagian atasnya. Bangunan ini juga diperuntukkan untuk menampilkan berbagai tarian tradisional Setelah itu, di samping kanan bangunan panggung, pengunjung juga bisa berfotoria di miniatur objek wisata yang ada di Papua. Miniatur pegunungan bersalju ini merupakan ikon Papua karena Puncak Jaya atau yang sering disebut Karstens Pyramid adalah salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Tingginya 4.884 meter di atas permukaan laut. Uniknya, puncak ini diselimuti salju dan satu-satunya gunung bersalju di Khatulistiwa. Yuk berkunjung ke rumah budaya Nusantara kita, Taman Mini Indonesia Indah. Budaya kuat, bangsa berdaulat. Ramai tidur di situ ya. Yawati urai miri waina uri Maria agami pe noro pe puai miri wai Maria Yawati urai miri waina uri Maria akaini Yawati urai miri waina uri Maria akaini naro airu manura waye noro tapo mani awai Maria
our way to the country that is made up of 1,300? 13,000 islands. That's the country of Indonesia. So you're going to hear a little different sound. And Henry, what part of Indonesia is this coming from? This song is from Papua, which is the eastern part of Indonesia, which is really far, close to the Australia, or in the border of Papua New Guinea. There are some Indonesian here. Would you stand up? Hi. There's some Indonesians.